terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dari Senang Sosok. Sekarang kita akan kembali nih. Tadi Bapak cerita-cerita banyak sekali ikut organisasi Pak ya. Bermula dari SMA Pak ya, ikut OSIS, organisasi siswa. Nah baik Pak, bisa diceritakan sedikit nggak Pak pengalamannya selama mengikuti organisasi OSIS itu, mungkin serunya seperti apa tuh? Jadi saya sebenarnya ya sejak SMP ya, SMP kelas 1 SMP sampai lulus SMP itu, SMP ya, sekolah menengah pertama, setelah lulus SD, saya itu selalu menjadi ketua kelas gitu. Sampai juga SMA, kelas SMP kan sampai kelas 3 SMP atau kelas 9, ketua kelas, lulus SMP, masuk ke SMA ya dari kelas 1 sampai lulus menjadi ketua kelas lalu. Karena saya terus terang aja, saya memang menempa diri saya sejak kecil, karena orang tua saya kan ya bukan petani, hanya biasa saja. Jadi tidak ada, orang tua itu bukan PNS atau apa, tapi saya melihat orang tua saya berjuang dalam kehidupan ini penuh dengan semangat. Jadi saya berpikir, saya ini sejak kecil berpikir ya harus jadi pemimpin. Berarti sudah ada potensinya dari SMP saya. Iya, karena menjadi pemimpin itu kita bisa banyak teman, ya banyak berkomunikasi antara sesama seumuran, kemudian sampai dengan SMA, sekolah menengah atas, kita menjadi pemimpin. Ketua kelas itu kan ditunjuk, bukan karena keinginan, ini ditunjuk oleh teman-teman dan juga disetujui oleh para guru kan, guru kelas. Nah jadi memang dulu zamannya beda dengan zaman sekarang. Dulu zaman saya sekolah dulu tidak semua ada gitu ya, tidak semua ada seperti sekarang ya, seperti sekarang. Kalau dulu malah dari SD saya sempat nggak pakai buku, pakai garip itu, pakai papan. Luar biasa berarti Bapak kapur, kemudian tidak ada listrik, mengalami tidak ada listrik. Kalau sekarang kan dari PAUD aja sekarang udah mengenal komputer kan. Kalau dulu zaman kita nggak ada, malah sekolah, malah di rumah itu kan pakai lampu teplok aja, yang lampu pakai sumbu itu, dimana semua hidung kita itu hitam semua. Pakai lampu itu. Berarti maaf Bapak, berarti Bapak berasal dari keluarga yang sederhana ya. Tadi kan saya dengar ya, keluarga yang sederhana, tidak ada keluarga pengusaha atau apa, orang tua kita swasta. Jadi bagaimana kita punya kemauan didikan orang tua, kalian harus sekolah. Orang tua mendidik kalian harus sekolah dan punya semangat juang dengan berbagai kekurangan. Berarti semuanya saudara Bapak sekolah juga sampai selesai? Sekolah, semua saudara saya bersaudara kandung, kami 5 orang dan semua sarjana. Bagus Pak. Semua sarjana. Orang tua petani Pak ya? Iya. Tapi anaknya jadi semua? Iya, jadi PNS ya, jadi pegawai negeri, dan ya itulah kehidupannya. Dan Bapak untuk mengejar, Bapak ingin jadi pemimpin nih, apa Bapak punya sosok yang menginspirasi Bapak nggak selama Bapak tuh berjuang dari dulu sampai sekarang? Oh ya, inspirasinya tentunya saya lihat perjuangan orang tua itu dalam menghidupi kami itu ya dengan semangat ya, dengan semangat juang. Nah itu yang menjadi contoh. Kemudian saya melihat karena saya juga sejak SMP, lulus SD saya rajin baca ya, baca tentang Cilikriwut, sejarah Cilikriwut, macam-macam buku Cilikriwut itu dari dulu ada tulisan-tulisan. Walaupun dulu hampir tidak ada media cetak yang tiap hari terbit, dan tidak ada konten TV juga. TV itu kan baru kami sudah SMA ya, SMP masih belum ada televisi, hanya radio ya, radio saja,
radio, dengar berita. Jadi saya ya memang senang baca ya. Apapun saya baca. Ada tuh, walaupun itu tulisan masa lampau, di mana dapatnya itu dulu itu. Jadi ada koran zaman dulu macam-macam ada, tapi ya berbulan-bulan baru kita bisa baca, dapat dari sekolah. Kemudian ada dulu taman bacaan sekolah juga ada dulu SD, ya terbatas sih bukunya. Dan saya sampai sekarang itu memang ya hobi baca. Itu penting. Jadi literasi itu menjadi penting dalam kehidupan untuk menambah ilmu pengetahuan, membuka wawasan, mencari inspirasi, membuat semangat. Lalu Ya. dibagikan lagi. Iya, sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara itu saya paling senang belajar sejarah gitu, dulu. Ya makanya di situ saya melihat, saya baca sejarah kemerdekaan RI, perjuangan Soekarno, Bung Tomo dan lain-lain. Nggak Jadi terlintas. kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Saya dulu bagaimana Gajah Mada dan lain sebagainya saya baca. Kan ada buku. Makanya kuliahnya di Universitas Gajah Mada. Jadi itu. Jadi dari literasi ya kita memberikan semangat kita untuk mencari apa pengetahuan ya, mencari sesuatu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Bapak menyukai wawasan kebangsaan Pak ya? Iya. Ya, nggak ada terlintas pengen terjun ke politik Pak? Oh saya menjadi pengamat politik oke, tapi saya tidak ikut berpolitik karena saya PNS. Saya sudah paham tentang tupoksi saya. Jadi ya silahkan orang berpolitik yang memang dia tupoksinya atau pekerjaannya di bidang politik ya laksanakan itu secara profesional. Ya kita sebagai pendidik, sebagai pengamat di berbagai bidang keilmuannya kita pelajari itu tentang politik macam-macam. Berarti Bapak fokus di satu itu yang Bapak kejar? Iya, fokus satu, jadi kita fokus terhadap tupoksi kita. Karena itu kalau kita sudah memilih ya jangan ragu-ragu lagi. Ya kalau kita pilih salah pindah sini lari ini nggak fokus akhirnya nggak berhasil. Jadi harus fokus. Kembali memang jiwanya sudah pendidik Pak ya? Iya. Jiwanya pendidik, pengamat. Iya, pendidik itu ya pengamat bisa. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Setelah Bapak mencapai semua ini, setelah Bapak berada di titik ini, kira-kira bagaimana, apakah pernah ada respon dari orang tua Bapak setelah pencapaian Bapak nih, bagaimana perasaan mereka atau gimana? Iya. Langsung disampaikan. Orang tua saya itu kan sempat, tapi kalau orang tua laki-laki saya masih kuliah, meninggal. Yang laki-laki ibu saya yang melanjutkan jadi kepala rumah tangga dan menjadi panutan saya juga. Beberapa seorang ibu punya semangat menghidupi anak-anaknya, dan ya untunglah Tuhan itu menghadirkan seorang ibu yang cerdas. Karena ibu saya bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Ya, karena dulu didikan Belanda dan Inggris. Walaupun dia tidak punya ijazah ya. Jadi itu. Jadi mereka memberikan contoh kalian harus sekolah. Berarti ibunya Bapak ini, Bapak aktif kegiatan dari zaman sekolah, tetap support aja semuanya? Iya, Support. jadi itu. Jadi kebetulan walaupun ibunya ndak PNS, ndak pegawai negeri, dengan didikan Belanda dia disiplin Iya. dan mengajari anak-anaknya. Gitu. Iya. Kembali lagi Bapak ke keturunannya lagi. Iya, jadi itu yang membuat semangat buat kita. Jadi ya sempat sih, khususnya ibu saya sempat dan melihat anak-anaknya berhasil sempat. Pembuktian apa asal? Iya,
bisa berhasil. Kan banyak anak zaman sekarang ya kemungkinan yang kurang bersyukur dengan ini kan. Ya, Tapi sempat karena ibu saya meninggal pada umur 84 tahun lebih ya. lumayan. Kita sudah, saya malah sempat menjadi wakil rektor waktu itu ibu saya meninggal. Sempat Jadi, melihat keberhasilan. sempat, ya sempat. Luar biasa. Iya. Berarti luar biasa bangga sekali jadi ibunya Pak Andri ini Iya. melihat anak-anaknya. Baik Pak, nanti sebelum kita masuk membahas ke universitas lagi Pak lah, kita ini dulu jeda dulu. Baik, Desa Adik Sosok akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.